dan masih minta maaf juga untuk insan dan keluarga besar, dan untuk Mara beserta keluarga besar juga. Dengan segala kerendahan hati aku menyampaikan permintaan maaf dari hati. Ina, sebagai seorang muslim, apa yang menimpa kamu selama ini? Dari tadi kamu bilang Ramadan ini sering banyak sedihnya. Sebagai seorang muslim, kamu menganggap ini apa sih? Cobaan kah? Atau mungkin punishment atau seperti apa? Atau ujian biasanya. Aku nggak tahu sih, karena aku cuma manusia ya. Aku bukan Allah yang bisa memberikan suatu kejadian dalam hidup itu ada capnya gitu. Apakah itu ujian, apakah itu cobaan, wallahu alam ya. Tapi aku bersyukur aku nggak dibuat terlena sama kenikmatan hidup. Karena yang paling berbahaya itu justru kalau Allah itu membiarkan kita terlena. Itu namanya istidraj. Jadi aku masih bersyukur karena Allah, tandanya Allah masih sayang sama aku. Allah ingin aku benar-benar kembali ke jalan yang lurus. Banyak kan orang kalau dapat ujian berat itu kan banyak ya efeknya, kayak yang mungkin bisa gila segala macam. Kamu gimana? Tadi maksud aku kembali ke jalan yang lurus gimana ya? Maksudnya kayak kembali ke sunatullahnya aku sebagai seorang ibu gitu. Iya. Kamu apa yang kamu lakukan saat mendapatkan ujian ini gitu? Kan banyak mungkin orang yang nggak kuat iman, mungkin ada yang bisa gila segala macam. Kalau kamu kenapa bisa kuat banget sampai saat ini? Karena dari kecil hidup aku udah keras sih. Hidup aku tuh keras banget. Mama papa aku tuh termasuk orang yang otoriter. Jadi udah terbiasa sih menghadapi situasi yang sulit ya. Harus mandiri. Terus ketika papa juga udah nggak ada, yang biasanya tadi apa-apa tersedia, apa-apa dilayani, tiba-tiba harus mandiri, harus bisa berdiri di kaki sendiri. Kemudian yang tadinya apa-apa disediakan oleh suami, tiba-tiba juga harus mandiri, harus semua sendiri. Ketika kita udah mandiri, udah ngerasa settle, udah ngerasa cukup, udah ngerasa bahagia, tiba-tiba harus sendiri lagi. Ya itulah roda kehidupan. Kita nggak pernah tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah. Tapi ya selama kita selalu berpegang teguh sama Allah sih, insya Allah kita nggak perlu khawatir sih. Nah, tapi kan bukan berarti terbiasa. Ingat, terbiasa itu bukan berarti nggak harus dalam keadaan seperti ini kan, harus bisa melangkah atau keluar dari segala problem. Ya. Karena semua masalah dalam hidup kita nggak ada yang kita request. Aku yakin setiap orang dalam hidup kita pasti punya masalahnya masing-masing. Kira-kira semua masalah yang terjadi di hidup aku, di hidup emasnya, di hidup kakak-kakak semuanya, apakah kalian pernah meminta untuk dapat masalah kayak gitu? Nggak ada, nggak mungkin kan. Bahkan mungkin di antara masalah-masalah yang terjadi di hidup kita benci salah satu atau salah dua, atau bahkan semuanya kita benci untuk menghadapi itu semua. Artinya kita nggak mau menghadapi itu. Tapi ya itulah Allah. Ketika kita membenci sesuatu, apalagi secara berlebihan, ya disitulah kita diuji. Di situ kita justru dipaksa untuk menghadapi. Dan disitulah keimanan kita diuji. Kalau memang kita belum menyatakan diri kita beriman, kita nggak akan dibiarkan begitu saja dengan pernyataan kita. Pasti akan bertubi-tubi kita dihadapkan oleh suatu permasalahan yang emang kita nggak suka. Oke, nah ini lagi pada senang itikaf karena pada mencari dan menanti malam Lailatul Qadar. Iya. Nah sendiri
Momennya gimana nih? Di itu. malam-malam yang pada berlomba-lomba mencari nih gimana? Senang banget ngeliat teman-teman di luar sana bisa mendapat prestise privilege ini ya, iktikaf di masjid ya, bersama keluarga gitu ya, bersama teman-teman. Aku sementara waktu ini aku iktikaf tapi di rumah bersama anak ya. Ya karena ada satu kondisi gitu, karena memang aku belum dapat ART gitu ya, aku juga harus tetap sambil jaga anak-anak kan. Anak aku juga anak yang dua itu anak berkemampuan khusus yang Masya Allah aktif sekali, jadi ya supaya keadaan juga lebih terkontrol ya, lebih kondusif ibadah orang, jadi aku memilih untuk iktikaf di rumah aja. Tapi alhamdulillah walaupun di rumah aja bisa dimaksimalkan lah, bisa dimaksimalkan. Nah, tidak ada doa yang tertolak ya, tapi ada momen yang mustajab memang waktunya. Kalau boleh aku tahu apa sih doamu? Kalau boleh tahu yang general aja. Aku cuma selalu minta sama Allah supaya selalu dilapangkan hati aku, supaya tidak ada kebencian, tidak ada dendam. Sulit ya, memang sebelumnya. Karena kenyamanan yang hakiki itu menurut aku adalah ketika kita bisa hidup dengan tenang, tanpa menyimpan benci dan dendam di hati kita. Oke, maaf dan maaf-maafan itu kapanpun bisa. Tapi ketika kita sudah melewati Ramadan, ada puncaknya adalah Idul Fitri. Kalau kamu dikasih satu kesempatan mengucapkan maaf, untuk siapa sih? Teruntuk siapa sih gitu kalau maaf itu mau disampaikan? Pastinya minta maaf ke orang tua ya, ke mama yang masih hidup. Maaf untuk semua kata yang melukai, untuk semua sikap yang mengecewakan. Maaf ke keluarga besar aku juga, aku banyak mengecewakan. Maaf ke guru-guruku. Dan pasti minta maaf juga ke anak-anak, jangan lupa bahwa aku bukan seorang ibu yang sempurna, tapi aku seorang ibu yang masih belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan pasti minta maaf juga untuk insan dan keluarga besar, dan untuk mama beserta keluarga besar juga. Dengan segala rendah hati aku menyampaikan permintaan maaf lahir batin. boleh aku tanya, kamu mau jawab atau tidak terserah kamu. Kenapa menyebutkan semuanya pada akhirnya ke insan, ke mama, apa ya? Karena kita sebagai manusia pasti kita membutuhkan permintaan maaf dari orang, dan kita nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi walau alam, sejam kemudian kita meninggal, besok kita meninggal, atau 10 menit kemudian kita meninggal, walau alam. Jadi daripada terlambat dan penyesalan, ya aku sampaikan untuk semuanya. Nak minta maaf bukan berarti merendahkan diri. Kita harus rendah hati. Ini aku nyambung ke ucapan mamamu, apapun yang terjadi dia tetap anak saya. Saat mama ngomong itu atau kamu mendengar kalimat itu, kamu ini gak sih nak? Ya ampun, betapa mengecewakannya ya aku ya. Bukan hanya masalah ini tapi yang lain itu. Ada rasa salah yang besar gak sih terhadap mamamu sendiri gitu? Ada perasaan bersalah, ada perasaan sedih juga, nggak cukup bisa membahagiakan.
Tapi ya kalau aku terus-terusan memikirkan hal tersebut kan nggak ada ujungnya ya. Jadi ya aku serahkan balik lagi sama kamu. Karena balik lagi aku sebagai anak juga aku nggak lepas orang manusia yang banyak celahnya dan salah. Kak Ina terakhir ada maaf untuk anak-anak atau yang mau disampaikan nggak sih untuk anak-anak? Salah Ali sama Abang, terima kasih anak udah menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha. Kami meminta maaf mungkin salah di kami banyak sekali membuat kalian sedih, kecewa. Tapi kalian anak-anak manis, anak soleh selalu memeluk mami apapun yang terjadi, semarah apapun mami sama kalian selalu dengan hati yang murni, tatapan yang tulus, kalian selalu memeluk mami. Mendoakan mami. Oke. Sip.